Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku siswa SMK Negeri 1 Lemah Abang. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun pandemi telah berlalu. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan melakukan dan memberikan materi serta pengayaan mengenai tentang teks cerita sejarah yang nanti akan Bapak paparkan ya. Materi sangat penting sekali untuk kalian pelajari karena sesuai dengan instruksi ataupun ungkapan dari sang proklamator jas merah jangan lupakan sejarah. Tentunya materi sejarah, cerita sejarah bagi kalian itu untuk mendapatkan wawasan dan materi, kemudian untuk memperkaya wawasan kalian juga, serta mengambil hikmah dan amanat yang tentunya pada peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Baik, sudah siap untuk belajar? Baik, pada materi kali ini Bapak akan menerangkan beberapa sub yang pertama itu mengenai tentang pemahaman kalian mengenai teks cerita sejarah, kemudian informasi dan unsur-unsur pembangun teks cerita sejarah, ya ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, ciri kebahasan teks sejarah dan menyusun ataupun memproduksi teks cerita sejarah. Kita mulai pada pemahaman teks cerita sejarah, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan fungsi dari teks sejarah. Baik, kita kepada pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama, tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah pula terdapat cerita yang sifatnya rekaan atau imaji, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan lain sebagainya. Baik, ciri-ciri teks sejarah ada 4. Yang kedua adalah menampilkan latar masa lalu, ya, biasanya dibuktikan dengan cerita-cerita yang menunjukkan peristiwa yang telah terjadi, kemudian disajikan secara kronologis dari awal sampai akhir peristiwa-peristiwanya, isinya berupa fakta atau bisa fiksi. Kalau fakta berarti cerita sejarahnya itu nyata, kalau fiksi itu biasa berkaitan dengan novel sejarah. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menyatakan hubungan urutan waktu. Sampai di sini kalian memahami? Baik, kita lanjut. Jenis teks cerita sejarah terdapat menjadi 2. Mohon maaf, kita kembali. Ada teks cerita sejarah. Kita langsung ke struktur teks cerita sejarah. Terdapat 6 struktur dari teks sejarah. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat klimaks, yang kelima resolusi, dan keenam koda. Nah, fungsi dari teks cerita sejarah itu ada yang bersifat rekreatif, yaitu hanya untuk menghibur, menginspirasi, tentunya memberikan inspirasi, memberikan sesuatu yang dapat menjadi perubahan bagi masyarakat maupun siswa. Instruktif yaitu menginstruksikan, ya, memerintahkan untuk melakukan sesuai dengan apa yang isi dari cerita, dan edukatif yaitu memberikan pembelajaran wawasan pengetahuan bagi masyarakat atau peserta didik. Nah, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, ya, terdapat. Yang pertama itu adalah langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam teks cerita sejarah. Yang pertama adalah kalian harus membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah dengan seksama. Artinya kalian harus membaca secara menyeluruh dari mulai awal peristiwa sampai akhir peristiwa. Kemudian setelah itu kalian mengidentifikasi isi dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Isinya apa saja, bisa dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk wacana atau paragraf. Dan yang
ketiga yaitu mencatat pokok-pokok penting atau pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Baik, unsur pembangun teks cerita sejarah. Ini hampir sama karena teks sejarah itu ada cerita, ada tokoh, ya. Itu hampir sama saja dengan unsur pembangun cerita pendek ataupun novel, ya. Karena apa? Ya adalah namanya cerita sejarah pasti itu ada peristiwa, ada lakonnya, ada tokohnya, ada latarnya. Sehingga sama saja dengan unsur pembangun dari cerita pendek ataupun novel, ya. Baik, kita mulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, ya. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tentunya kalau unsur intrinsik terbagi menjadi yang pertama adalah tema, amanat, tokoh penokohan, sudut pandang, latar, alur. Sementara untuk unsur intrinsik, unsur yang berada di luar tetapi turut membangun adanya suatu teks cerita sejarah. Yang pertama adalah kebesaran pemerintah, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, ekonomi, dan sosial. Nah, kita mulai pada alur. Alur adalah jalan cerita yang terbentuk rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Ya, tentunya alur juga ini yang bersifat kausalitas, ya, hubungan sebab akibat, ya. Selanjutnya tahapan alur atau plot yang mulai dari pengenalan, yaitu memperkenalkan tokoh yang akan terlibat, ya, memberikan sedikit gambaran tentang latar dan jalannya cerita di awal. Kemudian muncul konflik, ya. Di sini menceritakan tokoh utama yang terlibat dalam sebuah masalah, ya. Kemudian komplikasi, masalah mulai berkembang semakin serius, kemudian menuju puncak masalah ataupun puncak konflik atau ya dalam istilahnya itu klimaks, ya. Kemudian anti klimaks, permasalahan mulai meredam dan berkurang, dan terakhir adalah penyelesaian, itu akhir atau ending dari sebuah cerita. Ya. Baik, jenis alur atau plot terbagi menjadi tiga, ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita dengan tahapannya pengenalan, muncul konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Sementara alur mundur yaitu alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita dengan struktur yaitu penyelesaian, anti klimaks, klimaks, muncul konflik, dan pengenalan. Ini kembalikannya dari unsur alur maju atau progresif. Ya, kalau alur mundur itu disebutnya istilahnya regresif. Dan alur campuran yaitu alur diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaiannya. Itu. Nah, sekarang unsur intrinsik yang kedua yaitu amanat, ya. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Amanat terbagi menjadi dua, ya, ada amanat yang tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu sangat jelas pada teks sehingga dengan mudah para siswa mengidentifikasi pesan moralnya. Sementara kalau amanat tersirat itu pesan yang tidak sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya, namun tetap pesan ini bisa diketahui dari alur cerita yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian unsur yang ketiga yaitu latar, yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadi peristiwa dalam suatu karya sastra. Latar juga bisa diartikan keterangan, petunjuk, atau pengaluran yang berhubungan dengan ruang, waktu, dan juga suasana. Fungsi latar itu tentunya untuk memberikan gambaran yang jelas supaya peristiwa yang terjadi pada suatu karya sastra benar-benar terjadi dan memberikan informasi yang jelas mengenai situasi dalam cerita. Nah, kemudian itu
Gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan untuk membaca memberikan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Majas bersifat tidak sebenarnya alias makna kias atau konotasi. Macam-macam majas terdiri dari majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Majas perbandingan yaitu merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, maupun pergantian. Ini adalah salah satu contoh dari majas yaitu personifikasi, ya. Majas yang menggantikan fungsi benda mati dapat bersikap layaknya seperti manusia, itu contohnya. Yang kedua ada metafora, yaitu meletakkan objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan, itu contohnya. Ya, membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama karena memberikan kata sambung bagai, bak, ataupun seperti. Biasanya ada kata-kata konjungsi seperti itu. Ada eufemisme, yaitu menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik dan padanya lebih halus. Ya, contohnya seperti itu. Metonimia yaitu membandingkan merek atau istilah tertentu yang merujuk pada benda umum, ya. Itu contohnya, silakan kalian baca. Dan ada majas simile, yaitu majas asosiasi yang menggunakan kata hubung bak, bagaikan, atau seperti, ya, atau laksana dan sebagainya. Kedelapan ada alegori, yaitu membandingkan suatu objek pada kata kiasan, ya. Contohnya silahkan kalian baca sendiri. Nah, 9 ada si nekdok, ya, yaitu majas menjadi dua bagian. Ada pras prototo yang kebalikannya, ya, yang menyebutkan unsur untuk menampilkan keseluruhan, yaitu contohnya hingga berbunyi batang hidung Regi belum juga kelihatan. Maksudnya keseluruhan itu wujud dari Regi, bukan batang hidungnya. Itu untuk menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Sementara kebalikannya totem provate, yaitu untuk menyebutkan sebagian tapi dengan menunjukkan keseluruhan. Contohnya Indonesia berhasil menjuarai hingga 8 kali berturut-turut. Maksudnya kan yang bertanding itu hanya atletnya saja, tetapi di sini seolah-olah Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil. Selanjutnya yang ke-10 ada simbolik, yaitu membandingkan manusia dengan sikap makhluk seperti lain dalam ungkapan, ya. Contohnya adalah seperti itu. Pertentangan yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Ada litotes, yaitu kebalikan dari hiperbola, lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan yang merendahkan hati, ya, bukan rendah diri, ya, merendahkan hati. Maksudnya contohnya selamat datang ke gugub kami, ya. Ada paradoks, yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan sesuatu yang kebalikannya. Contohnya seperti itu. Di tengah keramaian pesta tahun, aku merasa kesepian. Selanjutnya ada antitesis. Ini ada makna bertentangan atau ada kata antonim di dalamnya, ya. Ada kontradiksi interminis, yaitu gaya bahasa yang menyangkal ajaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi seperti, kecuali, atau hanya saja. Yang ketiga yaitu majas sindiran, yaitu kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Ada ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Sinisme, ya, sindiran secara langsung. Sarkasme, itu sindiran secara kasar. Nah, selanjutnya ada majas penegasan, yaitu majas yang merupakan gaya bahasa bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembaca yang untuk menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Di sini ada pleonasme, ya, yaitu majas yang di dalamnya menggunakan kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif, ya, menegaskan sesuatu yang sudah tegas, ya. Ia masuk ke dalam, masuk pasti ke dalam.
Selanjutnya ada repetisi, ini pengulangan kata ya dalam bentuk kalimat ya. Dia seperti yang diungkapkan contoh. Ada retorika, yaitu penegasan dalam bentuk kalimat tanya ya yang dan tidak perlu dijawab ya. Itu contohnya seperti itu dalam bentuk kata tanya atau retorika. Yang keempat, klimaks, yaitu mengurutkan sesuatu yang tingkatannya rendah ke tinggi ya, bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa. Anti klimaks itu kebalikannya, dari tinggi ke rendah. Masyarakat perkotaan, pedesaan hingga dusun ya. Paralelisme yaitu pengulangan kata pada puisi ya, pada baris puisi. Kemudian ada tautologi, yaitu kata yang bersinonim yang menegaskan suatu kondisi ujaran ya. Tentram, damai, bahagia itu adalah tautologi. Nah, selanjutnya yaitu unsur sudut. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dari sudut mana pengarang memandang. Posisi pengarang dalam cerita intinya. Apakah dia sebagai orang sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dan ketiga dibagi juga ya. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama dan pelaku sampingan. Kalau pelaku utama jadi si pengarang itu menceritakan dirinya sendiri dalam cerita. Biasanya ada konjungsi atau ada pronomina persona, aku, saya biasanya. Kalau sudut pandang orang pertama terarah, yaitu pengarang hanya menceritakan dirinya sebagai pengantar orang lain. Awalnya dirinya sendiri, kemudian dalam cerita dia memperkenalkan kisah orang lain. Yang kedua itu sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan terarah. Kalau serba tahu, dia menceritakan dirinya sendiri dari awal sampai akhir. Menceritakan orang lain ya, bukan dirinya sendiri. Sehingga ada pronomina dia, ia, mereka, ataupun nama langsung orang dalam teks itu. Yaitu sudut pandang orang ketiga, berarti si pengarang menceritakan langsung orang lain dari awal. Begitu. Nah, ini adalah macam sudut sudut pandang ya. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga seperti yang sudah Bapak jelaskan. Nah, itu ya. Sekarang kepada penokohan dan tokoh tentunya ya. Tokoh dan penokohan itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Tokoh merupakan orang, binatang, benda, dan lainnya yang dipresentasikan dalam karya fiksi maupun non-fiksi. Sementara tokoh atau perwatakan itu pelukisan mengenai tokoh cerita. Ya. Nah, tokoh menjadi beberapa ya berdasarkan kelibatannya menggerakkan alur, ada tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Sementara dari segi perannya ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh perwatakannya ada tokoh sederhana, yaitu tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tentu yang sifatnya tertentu saja. Sementara tokoh bulat yaitu tokoh yang menunjukkan sebagai bentuknya kelebihan dan kelemahannya. Kemudian berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh cerita dalam sebuah novel, ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Kalau statis yaitu secara esensial tidak mengalami perubahan perwatakan dari awal sampai akhir. Sementara berkembang yaitu tokoh yang dari awal bisa memiliki watak A, kemudian di tengah perjalanan karena pengaruh alur cerita berubah menjadi watak yang kompleks. Kemudian berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita dalam sekelompok manusia dalam kehidupan nyata, ada tokoh tipikal dan tokoh sentral. Kalau tokoh tipikal itu hanya sedikit ditampilkan, sementara tokoh netral yaitu tokoh yang ekstensinya di cerita itu sendiri. Kemudian berdasarkan peranannya dalam suatu cerita, ada tokoh protagonis, yaitu peran utama yang menjadi pusat perhatian cerita. Ada tokoh antagonis, yaitu lawan
cerita yang tentunya berlawanan dengan tokoh protagonis. Ada tritagonis, yaitu tokoh penengah yang bertugas untuk mendamaikan biasanya antara konflik yang terjadi di tokoh utama atau protagonis dengan tokoh lawan atau antagonis. Ada deuteragonis, yaitu tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis. Foil, yaitu peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik tetapi tidak dipergunakan lagi dalam menyelesaikan cerita. Ada utility, yaitu peran pembantu atau hanya tokoh sebagai pelengkap saja. Sampai di sini kalian memahami? Baik, kita lanjutkan ya. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang teknik penokohan, yaitu bagaimana seorang tokoh itu memberikan watak dalam ceritanya. Pengarang memberikan watak tokoh melalui dua teknik, ada teknik analitik dan teknik dramatik. Kalau teknik analitik merupakan karakter atau sifat tokoh secara langsung oleh pengarangnya sehingga dapat menganalisisnya. Kalau dramatik yaitu dikemukakan melalui penggambaran waktu, bisa dari fisik, perilaku, lingkungan kehidupan tokoh, bahasanya, jalan pikirannya, atau gambaran tokoh lain. Dalam bentuk teknik dramatik atau secara tidak langsung, kita dapat melihat tokoh itu dari percakapannya, ya, yaitu kita dapat melihat untuk memajukan plot tentunya untuk memberikan karakteristik kita ucapannya. Kita melihat tokoh itu dari ucapan yang ditimbulkan dalam cerita tokoh itu sendiri dalam teks cerita. Kemudian teknik tingkah laku, ya. Jadi kita melihat watak tokoh itu berdasarkan tingkah laku yang ditimbulkan, yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Ya. Ada teknik perasaan dan pikiran, tentunya kita melihat tokoh itu dari pikiran dan perasaan yang ditimbulkan oleh tokoh dalam cerita itu. Kedua, ada teknik arus kesadaran atau stream of consciousness, yaitu teknik berhubungan dengan teknik sebelumnya, ya. Kemudian ada teknik reaksi tokoh, kita melihat tokoh itu dari reaksi yang ditimbulkan oleh tokoh, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang terjatuh, tokoh B langsung membangunkan tokoh orang yang terjatuh, berarti kan sigap membantu itu. Tokoh reaksi orang lain, jadi kita melihat tokoh itu dari reaksi orang ketiga, ya. Selanjutnya ada teknik pelukisan latar. Kita melihat watak tokoh itu dari latar yang ditimbulkannya ataupun dari latar yang ada di sekitarnya, ya. Dan teknik pelukisan fisik itu kita melihat watak tokoh itu dari fisik yang dimiliki oleh tokoh tersebut, ya. Nah, kemudian kita ke nilai-nilai dalam cerita sejarah, ya. Ada nilai moral, kepahlawanan, religius, budaya, dan sosial. Nah, kemudian ada ciri-ciri kebahasaan teks cerita sejarah, ya. Ada keterangan, yaitu kata yang memberikan keterangan dalam cerita, ya. Ini berkaitan dengan waktu juga, ya. Ada keterangan tempat, waktu, dan peristiwa, ya, dalam cerita. Kemudian kata sifat ataupun yaitu kata yang memberikan sifat pada benda lainnya. Kemudian ada majas yang tadi sudah Bapak tayangkan, ya. Ada majas perbandingan, pertentangan, ada majas sindiran, dan majas penambahan. Dan bahasa kias, yaitu bahasa yang secara konotatif, ya, tidak memiliki makna sebenarnya. Biasanya ada ungkapan dan ada peribahasa juga itu masuk ke dalamnya. Nah, kemudian cara menyusun teks cerita sejarah, ya. Ada dua tahap yang akan kalian lakukan pada kegiatan ini. Yang pertama adalah menyusun teks cerita sejarah dan menyunting teks cerita sejarah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya tentunya. Nah, dalam menyusun teks cerita sejarah, ya, itu ada dua yang akan kalian lakukan, yaitu berdasarkan wawancara, kemudian ditulis secara kreativitas berdasarkan
keinginan kalian. Kemudian langkah-langkah dalam menyunting teks cerita sejarah, yang pertama adalah tentunya kalian harus membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah ya. Jangan sampai dibaca sepotong-sepotong ya. Jadi harus secara keseluruhan. Kemudian kalian mencoba untuk mengamati kesalahan penggunaan ejaan ya. Ejaannya ada yang salah tidak, kemudian penulisan kata baku dan tidak baku juga kalian harus perhatikan ya, penggunaan tanda baca dan lain sebagainya juga ya. Ada kesalahan penulisan dan tanda baca yang harus kalian sunting tentunya. Kemudian kalian mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan dari segi ejaan, tanda baca ya, yang ditemukan pada teks cerita sejarah yang kalian baca.